Oke, ready. Selamat datang di Podcastpedia by Puskesmas Setiabudi. All crew standby. Backlight standby. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Opening Podcastpedia in 5, 4, 3, 2, 1. Hai Sobat Sehat, selamat datang di Podcastpedia. Ini merupakan media informasi kesehatan yang dipersembahkan oleh Puskesmas Setiabudi. Podcastpedia membahas tentang masalah kesehatan yang sedang trending di kalangan masyarakat. Saya Dr. Gigi Andita, saya akan menemani Sobat Sehat untuk ngobrol-ngobrol sehat di Podcastpedia, media kesehatan kita. Podcastpedia hari ini akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu tema yang berhubungan dengan salah satu drakor yang lagi hits diperbincangkan di antara pecinta drakor maupun yang nggak suka drakor. Nah, di sini Sobat Sehat nih ada yang udah nonton belum ya drakor ini, yaitu Queen of Tears? Ada yang nonton belum? Udah nonton kan? Bagus banget gak sih? Nah, kenapa sih drama ini bagus? Nah, makanya akan dibahas di Podcastpedia kita hari ini. Nah, berhubungan dengan drama Queen of Tears ini, maka kita mengundang narasumber yang berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu membahas tentang Queen of Tears dari sisi psikologis. Nah, kepada narasumber kita kali ini, mohon perkenalkan diri Mbak, silakan. Halo, terima kasih Dokter Ana yang sudah mengundang saya. Perkenalkan, saya Lia, saya psikolog yang saat ini bertugas di Puskesmas Setiabudi. Wah, Mbak Lia, pertama-tama nih Mbak, sebelum kita mulai podcast kita nih, Mbak Lia sebenarnya udah nonton belum sih ini drama Queen of Tears ini Mbak? Tentu udah dong. Pasti udah ya Mbak ya. Gimana Mbak, menurut Mbak, seru banget gak sih? Seru banget ya dok ya. Seru banget dramanya. Ya, parah Iya. sih. Mbak Lia waktu nonton drama Queen of Tears nih, pas lagi ongoing, apa nunggu dia selesai dulu baru maraton nih Mbak? Awalnya nih saya nontonnya waktu ongoing dok, tapi gregetan sendiri, nggak sabaran kan saya ini orangnya. Akhirnya saya tabung dulu tuh semua episode yang tersisa, terus baru saya selesaikan ketika sudah tamat semuanya. Sudah selesai, tidak perlu menunggu lagi episodenya. Iya Mbak. Seru banget gak sih Mbak drama ini Mbak? Nah, apalagi saya tuh ada salah satu pemain nih yang saya sangat suka banget. Mbak Lia tahu Kim Soo Hyun atau Kim So Hyun gak Mbak? Oke, sebenarnya saya kurang tahu sih, Oh, tapi tahu ya. dia meranin siapa nih dok? Oh, dia sebagai Baek Hyun Woo Mbak di situ. Oke. Baek Hyun Woo ini kan ganteng banget gak sih Mbak? Ya ampun, parah banget ya. Dia kan di situ dipotretkan, digambarkan sebagai manusia yang ganteng, perfect, baik hati, perhatian dengan semua orang nih Mbak. Nah, menurut Mbak Lia, Baek Hyun Woo itu tuh karakternya itu dibangun dari pola asuh orang tua, apa emang dia dari lahir udah kayak gitu Mbak, menurut Mbak Lia? Ada nggak sih orang yang kayak gitu dari lahir gitu? Ada nggak orang yang seperti itu dari lahir? Oke, mungkin jika yang benar-benar sama tidak ada mungkin ya dok ya. Namun karakter seseorang itu dibangunnya bahkan dari masa kehamilan. Tapi karena di drama tersebut tidak digambarkan bagaimana masa Baek Hyun Woo ini ada di kandungan ibunya, mungkin kita akan ini ya dok ya, membahas dari masa kecilnya dia sampai dewasa. Itu aja kali ya. Bisa Mbak. Benar. Berarti karakter orang itu bisa terbentuk dari pola asuh orang tua ya Mbak berarti? Ya, pola asuh, bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak itu salah satu faktor utama yang bisa membentuk pola kepribadian seseorang, bagaimana akhirnya dia menjadi manusia ketika dewasa. Namun tentunya ada banyak faktor lainnya ya, bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-harinya, interaksi dengan lingkungan sosialnya, interaksi dengan hal-hal lain yang terjadi di kehidupannya, itu juga mempengaruhi. Namun kembali lagi, faktor utama yang menjadi pondasinya adalah pola hubungan di dalam keluarga. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Lia nih kan Baek Hyun Woo ini kan karakternya seperti orang yang baik hati, perhatian. Nah, berarti itu ada hubungannya dengan pola asuh ibunya Baek Hyun Woo yang baik hati gitu juga, Mbak?
Seperti yang ada di drama ya, Mm-mm. Baek Hyun Woo itu digambarkan sebagai sosok yang hangat, yang kompeten, yang baik hati, peduli dengan lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan sosok ibunya Hmm. dan juga ayahnya sebenarnya kalau mau kita lihat bersama-sama. Hmm. Nah, seperti cetakan ya, Dokter Hmm. Anin ya. Mm-mm. Bagaimana sifat si Baek Hyun Woo ini? Karena seperti yang digambarkan di drama tersebut, Baek Hyun Woo itu kan seseorang yang hangat, yang penyayang, yang kompeten. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Ibunya juga sosok yang hangat, yang penyayang, percaya kepada anak-anaknya. Ayahnya juga seperti itu. Dan kedua orang tuanya pun sangat kompeten dalam menjalankan usahanya maupun profesinya sebagai petani buah pir. Kalau tidak salah petani buah pir ya, Betul, Dokter betul, Anin Mbak. ya. Iya, betul. Mereka sangat berdedikasi tinggi dengan pekerjaannya sehingga mereka menjadi salah satu petani buah pir terbesar di tempat tinggal mereka, di desa mereka. Bahkan ayahnya pun bisa menjadi kepala desa Betul. juga digambarkan di drama tersebut. Baek Hyun Woo yang tumbuh melihat kedua orang tuanya seperti itu, tentunya dia akan mengadaptasi bagaimana kedua orang tuanya berinteraksi sehari-hari dengan keluarga, bagaimana kedua orang tuanya berinteraksi sehari-hari dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana kedua orang tuanya itu melakukan pekerjaannya, bersikap kepada anak-anaknya, itu diadaptasi oleh Baek Hyun Woo. Nah, walaupun nih mungkin ayah ibunya itu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik, kemudian dengan pekerjaannya pun sangat bertanggung jawab, tapi kalau misalnya kedua ayah ibunya tidak bersikap dengan baik pada Baek Hyun Woo, tentunya Baek Hyun Woo juga tidak seperti itu ya. Betul, Tapi betul. di drama tersebut, kedua orang tuanya pun memiliki sikap yang hangat, Hmm. yang menerima, yang mau mendorong anaknya untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif sesuai dengan bakat dan minat si anak ini. Ingat nggak salah satu hobi dari Baek Hyun Woo? Main baseball. Main baseball. Selain itu yang sampai akhirnya dijadikan karir oleh kakaknya. Oleh kakaknya. Oh, main karate. Karate, Taekwondo. dan tinju ya. Tinju, Akhirnya kakaknya betul. punya sasana tinju. Nah, itu kan orang tuanya mendorong bahwa anak ini ada satu loh bakat yang ingin dilakukan dalam bidang olahraga. Akhirnya boleh anak ini melakukan hal tersebut, melakukan aktivitas tersebut. Olahraga kan sesuatu yang positif ya, Dokter Anin ya. Seperti itu. Oh, berarti emang karakter itu bisa dibentuk oleh pola asuh orang tua ya, Mbak. Iya. Berarti begitu juga dengan karakter yang ensong itu, Mbak, yang jahat itu. Itu kan juga orang tuanya kan juga dipotretkan atau digambarkan di drama tersebut adalah orang tua yang jahat, yang dia tuh membuang anaknya. Berarti ensong tercipta karakter seperti itu juga karena dari orang tuanya juga, Mbak. Salah satu faktor utamanya dari ibunya ya. Ensong ini kan hanya mengetahui sosok ibunya. Dia tidak pernah mengetahui sosok ayahnya itu siapa. Penggambaran dari dramanya kalau tidak salah seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Ya. Nah, bahkan ketika dia hanya memiliki ibu saja, ibunya tidak terlalu peduli dengan dia. Bahkan ibunya itu cenderung mengabaikan si Ensong ini. Ibunya sibuk dengan apa yang ingin dikejarnya sendirian. Dia tidak mengakui Ensong, dia tidak memberikan apresiasi apapun, dia mengabaikan, dia malah kalau mungkin kasarnya Ensong seperti merasa terbuang ya. Nah, ibunya pun juga cenderung manipulatif nih dalam mengejar yang apapun yang diinginkan. Oleh karena itu Ensong kan seperti melihat, terobsesi ya. Betul. Dia ingin menjadi anak yang hebat. Dia ingin mencapai apapun dengan segala macam usaha walaupun itu tidak benar ya. Dia juga melihat dari si ibunya. Mungkin salah satu tujuan Ensong pada waktu kecil dia sempat menenggelamkan kapal dari Hae-in. Kakaknya Ya, Hae-in. kakaknya Hae-in itu kan ingin membantu ibunya ya. Betul, betul. Namun ternyata walaupun sudah melakukan hal tersebut, ibunya tidak mengapresiasi. Iya, Nah, itu kan betul. cukup menyakitkan bagi si Ensong. Oh iya, betul.
Jadi sebenarnya karakter Eunseong ini juga kasihan ya Mbak ya. Iya, Jadi selain kita kasihan sekali. dia jahat juga sebenarnya yaitu adalah karakter tersebut dibentuk oleh trauma masa kecil mungkin dan Iya, dibentuk oleh pola asuh orang tuanya yang seperti itu ya Mbak. benar. Gitu. Terus yang menarik lagi nih Mbak, kan karakternya kan banyak tuh ya Mbak di Mhm. drama tersebut tapi sangat berbeda Iya, berbeda iya. satu sama lain. Nah, kalau untuk pola asuh dari orang tua Hein nih, yang dia kan membeda-bedakan antara pola asuhnya ke Mhm. Hein, ke Sochol, ke anaknya itu yang pertama dan kedua dan ketiga itu Mhm. gimana tuh Mbak? Apakah perbedaan pola asuh itu antara anak kedua dan ketiga itu juga bisa menyebabkan perbedaan karakteristik dari anak-anaknya tersebut? Oke, cukup menarik ya Dokter Hmm. Anin ya. Tentunya anak-anak itu kan tumbuh secara unik ya. Mhm. Manusia itu tidak ada yang benar-benar sama. Bahkan anak kembar pun tidak ada yang sama walaupun dibesarkan dengan cara asuh yang sama. Mmm. Apalagi kakak adik yang dibesarkan dengan cara asuh atau pola asuh yang cukup berbeda. Mmm. Si ibu dari Hein serta adiknya ini kan sangat berbeda sekali sikapnya. Mhm, betul. Kalau ke Hein serta ke adiknya. Siapa tadi Dok namanya? Namanya Suchol, Mbak. Sucol, Mhm. oke. Kalau dari yang Dokter Anin lihat nih, perbedaannya apa saja sih Dok? Kalau saya lihat tuh Hein itu karakternya lebih keras ya, Mbak, Mhm, lebih mhm. keras. Terus apapun yang dia mau itu dia harus dapat tapi dengan usaha dia Mhm. sendiri. Mhm. Karena orang tuanya yang, begitu keras juga ke dia, Mhm, perlakuannya mhm. berbeda dengan perlakuan ke adiknya, ke Suchol itu. Perlakuan ibunya ke adiknya tuh sangat memanjakan anaknya, terus, tidak boleh melakukan ini itu sendiri, semuanya tuh harus di-backing-in oleh orang tua, ya nggak sih, Mbak, seperti itu? Iya, iya. Hmm. Oke. Itu juga bisa membentuk ya, Mbak, berarti? Ya, sebenarnya Hein itu cukup kompeten ya dalam Betul pekerjaannya. betul. Dia tahu loh apa yang dia ingin capai, Mhm. gitu. Dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan walaupun mungkin caranya itu bisa saja menyakitkan lingkungan di sekitarnya. Mmm. Nah, dia mendapatkan pengabaian dari si ibu setelah ada kejadian kakaknya meninggal di kecelakaan tersebut Betul ya. betul. Dia mendapatkan pengabaian, tidak pernah mendapatkan apresiasi. Mhm. Sehingga satu-satunya cara agar dia mendapatkan pengakuan itu adalah dengan bekerja sebaik mungkin, menjadi yang Mmm. terbaik, lebih baik daripada si adiknya itu. Mmm. Coba kan ketika dia bisa mendapatkan apa ya, target yang diinginkan kakeknya, Mhm. itu kan berjanji akan memberikan perusahaan kepada si Ein ya. Betul Itu betul. kan salah satu bentuk pengakuan. Mmm. Walaupun tidak dari ibunya, tapi dia mendapatkan pengakuan dari si kakek. Dia Mmm. mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Dia Mmm. mencari nih pengakuan dari sumber lain yang tidak dia dapatkan dari si ibunya. Seperti Mmm. itu. Jadi walaupun sama-sama mendapatkan pengabaian, namun Mmm. berbeda ya. Bagaimana Mhm. cara Hein untuk bersikap Betul. dan bagaimana tadi cara si Ensong itu bersikap. Oh iya benar juga ya, Mbak, Ya, ya. si Ensong dan Hein itu kan tumbuh dewasa Mhm. dalam lingkungan yang tentu saja sangat berbeda. Mhm. Selain faktor utama tadi ya, pola asuh orang tua, interaksi orang tua dan keluarga, bagaimana mereka tumbuh dewasa berinteraksi dengan lingkungan sosial serta lingkungan sekitarnya itu kan juga berpengaruh untuk membentuk Mmm. pola kepribadian seseorang. Nah, Mmm. jadinya bisa berbeda nih. Begitu juga Mmm. dengan si adiknya, Sucol tadi ya. Betul betul. Sucol yang terbiasa dari kecil selalu dilindungin, dilarang apapun itu, mungkin jalan hidupnya sudah diatur. Dia tidak terbiasa mengambil keputusan dalam hidupnya. Mmm. Kalaupun dia berbuat kesalahan pun, orang tuanya akan cenderung menyalahkan orang lain, gitu. Mmm. Nah, itu sebenarnya mirip Dok, dengan, budaya kita nih. Mmm. Misalnya, kalau ada anak kecil jatuh, orang tua biasanya nyalahin siapa? Nyalahin lantainya? Bener. Sepedanya Iya, disalahin? jatuh dari sepeda, sepedanya yang disalahin, Mmm. jatuh kepleset, lantainya yang Mmm. disalahin. Bukannya mengajarkan bagaimana si anak ini bangkit kembali dan belajar dari kesalahannya. Mmm. Itulah yang didapatkan si Sucol, gitu. Mmm. Dia tidak pernah diajarkan untuk bagaimana memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Lalu Mmm. orang tuanya yang memperbaiki kesalahannya dan orang tuanya pun akan cenderung menyalahkan pihak lain, seperti Betul. menyalahkan Hein ketika dia sakit, gitu. Betul betul, Mbak. Nah, kalau misalnya nih, misalnya anak yang melakukan kesalahan, malah menyalahkan pihak lain ya, Mbak, ya, Iya, kayak, berarti orang ketiga nih disalahkan ya kan. benar-benar. Tapi kalau misalnya si Eun-sung itu salah jatuh cinta, kira-kira nyalahin siapa ya, Mbak?
Mohon maaf Mbak Lia, agak curhat-curhat dikit gak apa-apa ya Mbak ya. Mumpung ada psikolog nih di sini. Jatuh cinta itu sebenarnya tidak salah, Dokter Anin. Oh nggak salah. Karena yang manusia rasakan itu valid. Kalau Hmm. misalnya nih sekarang Dokter Anin sedang merasakan jatuh cinta pada seseorang, yang Dokter Anin rasakan itu valid. Rasa cinta, rasa betul. sayang, rasa ingin mengasihi itu valid ya. Memang itu yang saat ini dirimu rasakan, Dok, gitu. Tapi bagaimana kita mau bereaksi terhadap perasaan yang saat ini kita rasakan itu yang perlu kita kendalikan. Jangan sampai reaksi kita terhadap perasaan yang sedang kita rasakan itu merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Kembali lagi nih seensong yaitu yang jatuh cinta pada Hein. Yang ensong rasakan itu valid. Namun bagaimana dia bereaksi kepada perasaan cintanya, rasa sayangnya, rasa ingin memiliki dan mengasihi Hein itu ternyata merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Cara yang dia lakukan untuk mendapatkan cinta kembali dari Hein ini yang salah. Itu yang perlu kita mungkin perhatikan ya jika suatu saat kita mungkin jatuh cinta kepada seseorang. Oh, Mbak Lia sebenarnya emang di drama Queen of Tears ini sebenarnya banyak ya pelajaran psikolog dari sisi psikologisnya, dari sisi kesehatan mungkin juga ada, dari sisi kesehatan mental maksudnya kan ada juga ya Mbak. Gitu. Emang Iya. menarik sekali sih ini drama. Terus lanjut aja ya Mbak kalau gitu kita langsung ke pertanyaan aja dari ada pertanyaannya nih dari Sobat boleh. Sehat ya. Ya, dari Sobat Sehat yang pertama yaitu ada saya belum nonton. Emang apa yang membuat film ini layak untuk ditonton? Coba Mbak Lia dari sisi psikolog. Baik, terima kasih Sobat Sehat yang telah memberikan pertanyaan. Kenapa sih drama ini layak untuk ditonton? Karena ada banyak sekali ya pelajaran yang dapat diambil dari drama Korea ini. Yang pertama tentunya dari yang sudah kami bahas tadi, yang sudah saya dan Dokter Anin tadi bahas mengenai pola asuh, mengenai interaksi keluarga yang ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan pribadi seseorang gitu. Kemudian selain pengaruh pola asuh, interaksi keluarga, ternyata selain aspek mengenai hubungan keluarga, hubungan antara anak dan orang tua, juga ada bagaimana seseorang itu menjalin hubungan romantis. Bagaimana seseorang itu beradaptasi dengan pasangannya seperti yang bisa kita lihat dari tokoh Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo. Kalau kita lihat bersama-sama ya Dok ya, mereka itu suka salah paham loh Dok sebenarnya. Betul. Miskom ya Iya Mbak. benar sekali. Mereka itu kan sebenarnya saling sayang, saling cinta. Ada salah satu scene di mana Baek Hyun-woo itu ingin mengulang waktu. Betul. Nah, ingin memperbaiki segalanya gitu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran nih bahwa dalam suatu hubungan itu komunikasi sangatlah penting. Keterbukaan itu sangatlah penting agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya menyebabkan konflik dalam suatu hubungan. Seperti itu, Sobat Sehat. Memang banyak banget nih Iya. yang bisa dibahas ya Mbak di sini, tapi kan Benar. waktu kita terbatas ya Mbak Lia. Kita langsung aja ke pertanyaan kedua dari Sobat Sehat, yaitu di filmnya ada bagian Hong Hae-in yang mengalami keguguran. Bagaimana harusnya peran suami dan istri yang benar jika terjadi hal serupa agar tidak muncul konflik dalam sebuah hubungan? Oke, baik. Peristiwa keguguran itu tentunya peristiwa yang sangat berat ya bagi pasangan, Dok. Nah, apalagi jika anak itu sudah sangat ditunggu-tunggu oleh kedua pasangan ini gitu. Itu tidaklah mudah. Namun yang bisa kita lihat bersama-sama dalam drama tersebut, Hong Hae-in beserta Baek Hyun-woo ini ternyata memproses rasa kesedihannya itu sendiri-sendiri. Betul. Mereka tidak saling menguatkan dan akhirnya mereka memiliki asumsi sendiri-sendiri nih Sobat Sehat. Mereka memiliki asumsi bahwa oh ternyata si Hein ini nggak peduli ya karena langsung membuang semua barang-barangnya. Langsung membersihkan semua perlengkapan bayi yang sudah mereka beli bersama-sama. Begitu juga dengan si Hein, mungkin akan berasumsi bahwa Baek Hyun-woo itu tidak peduli ya karena tidak menguatkan dia gitu. Mereka berasumsi dengan pikirannya sendiri yang belum tentu benar itu. Tentunya kalau memang ada suatu permasalahan yang sangat besar, ada kejadian yang sangat berat terjadi dalam hubungan romantis, apalagi jika sudah dalam konteks rumah tangga, perlu adanya keterbukaan. Namun jika membutuhkan waktu,
jeda sendiri-sendiri itu boleh banget kok dilakukan. Namun dengan kesepakatan ya. Misalnya sepakat dulu nih dengan pasangannya. Kayaknya aku perlu nih waktu dulu 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu untuk sendiri. Setelah itu, ayo kita diskusikan bareng-bareng ya. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kira-kira apa yang kita butuhkan saat ini? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat ini? Tentunya seperti itu. Masa jeda itu boleh, namun dengan kesepakatan. Dan setelah itu terbukalah dengan pasangan masing-masing mengenai perasaan, kemudian apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Seperti tadi ya, yang kamu rasakan itu valid, tapi ingat, jangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri kamu sendiri dan orang di sekitar kamu. Super sekali Mbak Lia. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Mbak Lia dari Sobat Sehat. Yang ketiga, adakah tips bersama pasangan untuk selalu terjalin komunikasi yang baik? Oke, Dokter Anin, tips untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan ya, Dok ya. Iya. Oke, tentunya kita perlu menyadari dulu bahwa untuk menjaga komunikasi yang baik kita perlu terbuka dengan pasangan kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kitanya sendiri aja tertutup? Apa-apa kita simpan sendiri, itu tidak akan menjadi komunikasi yang baik, Dok, gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang tidak nyaman, silakan disampaikan dengan pasangan. Namun menyampaikan sesuatu itu juga ada triknya, Dok. Tidak bisa langsung. Kita perlu menyadari nih keadaan diri kita sendiri. Jika memang ada situasi yang sulit, ada situasi yang tidak mengenakan, apakah kita mampu nih langsung menyampaikan ke pasangan dengan baik? Kalau memang tidak bisa, silahkan ambillah jeda terlebih dahulu, tenangkan diri terlebih dahulu, sembari nih menyusun kalimat apa yang ingin disampaikan kepada pasangan. Kalimat seperti apa nih agar jelas. Ditulis pun boleh agar bisa menjadi acuan untuk penyampaian kita kepada pasangan. Dan perhatikanlah kondisi ketika ingin menyampaikan sesuatu, apalagi ketika yang ingin disampaikan itu adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman atau yang bisa menimbulkan konflik ya. Nah, melihat kondisi itu kondisi apa? Kondisi emosi serta kondisi fisik saat itu. Kondisi emosi, apakah pasangan dan kita sendiri yang ingin menyampaikan itu sedang baik-baik saja atau tidak? Kemudian kondisi fisik, apakah aku lagi capek, saya sedang capek, apakah pasangan saya sedang capek atau tidak, gitu. Nah, ketika seseorang dalam kondisi fisik yang tidak fit, kemudian kondisi emosi yang tidak baik juga, mereka akan cenderung bereaksi negatif walaupun kita menyampaikannya dengan positif. Contohnya nih, misalnya ada masalah nih, kemudian nggak sabaran banget pengen ngomong ke suami baru pulang kerja, belum ganti baju langsung diajak ngomong. Nah, padahal sebelumnya ternyata di kantor suami itu sedang ditegur atasan sehingga kondisi emosinya tidak baik. Nah, kira-kira kalau kita langsung ngajak ngomong suami dalam kondisi seperti itu, respon apa yang akan diberikan oleh suami? Aduh aku capek banget lagi, kamu ngomong apaan sih? Udah ntar aja lah Nah, ngomongnya lah gitu. oke, Kali ini saya Mbak. pada akhirnya kita sendiri akan kecewa kan, Dok? Seperti itu. Sama, mungkin ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja, kemudian suami menyampaikan sesuatu mungkin adanya ya baik biasa aja sebenarnya. Namun karena kita sedang tidak baik-baik saja, kita beranggapan bahwa itu adalah serangan. Akhirnya kita bereaksi yang negatif juga. Gitu. Jadi perlu memperhatikan juga kondisinya. Oh iya betul. Benar sekali Mbak Lia, walaupun saya juga belum punya suami ya Mbak ya. Tapi saya kira-kira dari Mbak Lia nih info-infonya bisalah diterapkan untuk ke pasangan saya nantinya. Iya, tidak harus dengan suami kok, Dok. Betul betul Bisa betul. pada pasangan dengan pacar, atau dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara, atau dengan rekan kerja. Gitu. Jadi komunikasi itu emang penting ya Mbak ya untuk semua Iya, pihak benar ya, bukan sekali. cuma ke pasangan aja. Oke Mbak Lia, sepertinya kita sudahi dulu podcast kita hari ini. Menarik sekali ya Sobat Sehat perbincangannya hari ini. Jadi kesimpulannya dari podcast kita hari ini adalah drama Queen of Tears ini meng-highlight tentang pola asuh dari tiap-tiap karakter, pola asuh orang tua dari tiap-tiap karakter itu sangat berpengaruh di kehidupan pribadi dari tiap-tiap karakter ya Mbak Lia. Iya. Lalu juga komunikasi yang penting antara satu karakter dengan karakter lain, misalnya dari anak ke orang tua, dari orang tua ke anak, maupun dari masing-masing karakter atau dari pasangannya. Komunikasi ini sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi karakter Baek Hyun-woo dan Hong Hae-in ini juga menggambarkan bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui pertumbuhan pribadi dan usaha bersama untuk memperbaiki hubungan.
Betul ya Mbak Lia ya? Iya, Dokter Ani. Ya, terima kasih Mbak Lia atas informasinya yang sangat menarik hari ini. Next mungkin kita bisa membahas informasi atau tema-tema yang lebih menarik ya Mbak, dari drama lain atau dari film mungkin, atau dari kehidupan pribadi mungkin ya Mbak ya. Mungkin ada sesi curhat kali Mbak ya. Tentu bisa dong, Dok. Oh Saya tunggu iya, undangannya lagi ya, Dok ya. Dan siap terima Mbak Lia. kasih hari ini sudah diundang ke Podcastpedia. Oke. Oh ya Sobat Sehat, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share-share ya ke semua orang atau semua teman-temannya nih, agar semua pihak atau semua teman-temannya bisa mendapatkan informasi dari Podcastpedia ini. Oh iya, dan buat Sobat Sehat, bisa juga nih jika ada pertanyaan mengenai tentang kesehatan ataupun kesehatan jiwa, tentang psikolog ataupun kesehatan lain, bisa tulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu nih kita bisa angkat topiknya atau angkat pertanyaan dari Sobat Sehat ini menjadi topik kita selanjutnya di podcast kita selanjutnya. Oke? Baiklah, saya Dr. Gigi Anindita, undur diri dulu dari Podcastpedia hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di Podcastpedia selanjutnya.